Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasul karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuhā. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, serta para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan taslim semoga selalu dan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu terkait dengan larangan meminum khamar. Ya, larangan meminum khamar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar istilah khamar. Ya, dan istilah khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan, sekaligus memabukkan jika dikonsumsi. Nah, jemaah sekalian, apa itu khamar? Ya, khamar itu secara bahasa yaitu dia bermakna buah anggur yang diperas, ya, yang bisa memabukkan atau menutup akal. Ya, jadi dulu itu bahan baku untuk membuat minuman keras atau minuman yang memabukkan di antara salah satu bahan bakunya yaitu anggur yang diperas, difermentasi. Khamar ini disebut bisa menutup akal. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita meminum khamar, orang itu akan mabuk dan ia akan kehilangan akalnya. Ya. Jadi secara bahasa, khamar itu berasal dari anggur. Secara bahasa, bukan dari jenis lain. Ya, Anda tegaskan lagi, jadi khamar itu, ya, jika merujuk kepada bahasa, maka dia berasal dari anggur begitu yang diperas, difermentasi, sehingga menjadi minuman dengan sedemikian rupa. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama, ya, khususnya para ulama fikih itu berbeda pandangan, berbeda pendapat di dalam mendefinisikan khamar secara istilah. Ada ulama yang mendefinisikan khamar dengan mengembalikan maknanya kepada makna bahasa. Ada juga ulama yang memperluas maknanya. Ya. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa khamar adalah anggur yang diperas jika berefek memabukkan. Ya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, kemudian muridnya Abu Hanifah, ya, Abu Yusuf dan Muhammad, dan sebagian ulama Malikiyah. Jadi pendapat pertama ini mengembalikan makna istilah khamar kepada makna bahasanya.
Ya, jadi pendapat pertama ini mengatakan selain dari anggur itu bukan khamar dan tidak termasuk khamar karena dia membatasi khamar hanya pada anggur saja. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua yang mendefinisikan secara istilah khamar, ya, bahwa segala sesuatu yang memabukkan, baik jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak, dan tidak terbatas hanya pada anggur saja. Bisa dari kurma, ya, bisa dari gandum, atau dari bahan pokok lainnya. Kalau di Indonesia misalnya bisa dari beras ya yang difermentasi atau tape begitu ya, tape atau tapai ya yang difermentasi itu bisa menjadi seperti khamar ya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa khamar itu tidak hanya terbatas kepada makna bahasa saja, tetapi dia lebih luas ya. Baik dikonsumsi dalam jumlah sedikit ataupun dalam jumlah banyak. Dan pendapat kedua inilah yang dipilih oleh ya, para ulama Madinah, ya, ulama Hijaz, ya, dan jumhur ulama, ya, ulama Hambali, ya, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Ya. Karena jika membatasi khamar hanya terbatas pada anggur di zaman sekarang, nah ini terlalu sempit. Jika kembalikan kepada makna bahasa, mungkin iya, anggur yang diperas begitu. Tapi kita kembalikan kepada kondisi bahwasanya khamar itu tidak hanya terbatas pada anggur saja, tetapi dia lebih lebih luas. Di antara dalil pendapat kedua ini bahwasanya khamar itu tidak hanya terbatas pada hanya anggur ya. Di antara dalil dari Aisyah yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ditanya tentang arak yang biasa diminum oleh penduduk Yaman. Dan kita tahu arak ini bahan bakunya bukan berasal dari anggur. Lalu kata Nabi SAW, kullu syarabin askara fahuwa haram. Bahwa setiap minuman yang memabukkan, maka itu adalah haram. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini arak ini bukan anggur ya. Kata Nabi SAW, segala yang memabukkan, minuman yang memabukkan, maka itu adalah haram. Ini menunjukkan akan luasnya dari makna khamar itu tadi. Ya, termasuk arak juga, bukan hanya anggur gitu. Kemudian dari Ibnu Umar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan pastilah haram. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap yang memabukkan adalah khamar dan yang memabukkan minum yang memabukkan bukan hanya terbatas pada anggur saja, bisa arak, bisa tuak, bisa wine, bisa macam-macam. Dan sekarang kita temukan di berbagai macam merek begitu ya. Dan tidak hanya terbatas pada anggur saja, ya. Namun dia tergolong khamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan keharaman dari khamar itu tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Sesungguhnya meminum khamar
berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ini Al-Maidah ayat 90. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan meminum khamar itu dengan orang yang berjudi. Kemudian Allah sejajarkan dengan orang yang berkorban untuk berhala. Allah sejajarkan dengan orang yang mengundi nasib dengan anak panah. Ya, ini menunjukkan bahwa perbuatan ini dosanya sejajar. Ya, dan ini termasuk perbuatan yang keji, kotor. Ya. Dan ini termasuk dari perbuatan syaitan. Dan kata Allah, Allah tutup, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Artinya ketika orang melakukan perbuatan itu, meminum khamar, maka dia adalah termasuk orang yang rugi. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan yang setiap memabukkan adalah haram. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi sini sudah jelas teman-teman sekalian akan haramnya khamar begitu. Ya. Secara definisi tadi kita sudah jelaskan apa itu khamar, bahwa secara istilah segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Ya, minuman yang memabukkan, segala sesuatu, ya, minuman yang memabukkan itu khamar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan dari Ibnu Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat segala sesuatu yang berkaitan dengan khamar. Allah melaknat itu. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila thamaniha. Bahwa Allah itu, kata Nabi SAW, melaknat khamar dan yang meminumnya, yang memberikannya sebagai minuman, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, yang meminta diperaskan, yang membawahnya, wadahnya, dan yang memakan hasil penjualannya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Al-Hakim. Jadi semua yang berkaitan dengan khamar itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa saja ya yang Allah melaknat khamar, khamar Allah laknat. Dan yang meminumnya Allah juga laknat itu. Yang memberikannya sebagai minuman Allah laknat. Yang menjualnya, hati penjual khamar, penjual minuman keras, Allah laknat. Yang membelinya, pembeli. Bahkan jika kita membelikan temuan itu dilaknat. Yang memerasnya, ya, perusahaan produksi minuman keras, khamar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta diperaskan, yang pemesan, ya, yang membawahnya pelayan atau siapa begitu, dilaknat. Wadahnya pun dilaknat. Dan yang memakan hasil penjualannya itu dilaknat. Jadi semua yang berkaitan dengan khamar itu dilaknat. Ini menunjukkan akan kerugian bagi orang yang di dalam kehidupannya menyangkut pautkan dirinya dengan khamar. Sungguh dia akan merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat, berarti Allah jauhkan dari rahmat. Dan begitu rugi orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamar itu baik dikonsumsi dalam jumlah sedikit atau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak,
dia tetaplah haram. Ya, dia tetaplah haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka yang sedikit saja pun diharamkan. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ini hadis sahih. Jadi sedikitnya saja diharamkan, apalagi yang banyaknya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah setiap alkohol ini termasuk khamar atau minuman yang memabukkan? Karena kita tahu, ya, khamar itu mengandung alkohol, ya, atau etanol. Khamar itu mengandung alkohol. Pertanyaannya, apakah setiap alkohol termasuk khamar atau minuman yang memabukkan? Karena kita tahu, ya, durian itu juga mengandung alkohol atau etanol 3%. Tape juga mengandung alkohol sekian persen. Dan banyak sekali buah-buahan atau makanan yang seringkali kita konsumsi dan makanan itu halal itu mengandung alkohol atau etanol. Yang menjadi pertanyaan, apakah durian kemudian haram? Apakah kemudian tape menjadi haram? Kita katakan tidak. Pertanyaannya, apakah setiap alkohol itu termasuk khamar? Kalau semua alkohol termasuk khamar, ya. Kalau semua alkohol itu disamakan dengan khamar, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa demikian? Karena makanan yang kita konsumsi sehari-hari pun mengandung alkohol, tapi dia tidak tergolong khamar. Kenapa demikian? Ini yang perlu kita pahami. Anda harap antum semua ini fokus, ya. Harus bisa membedakan antara alkohol dan khamar. Itu hal yang berbeda. Harus bisa membedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Harus bisa membedakan karena nanti alkohol juga digunakan dalam dunia medis, itu boleh-boleh saja digunakan. Ya. Pertanyaannya, kok minuman beralkohol bisa diharamkan? Ini poin penting yang perlu untuk kita pahami, ya, dan penting untuk dibedakan agar kita tidak keliru begitu. Yang pertama, bahwa hukum asal alkohol, zatnya hanya berdiri sendiri saja, alkohol. Hukum asalnya murni alkohol, hukum asalnya adalah suci. Ya, ketika dia tidak bercampur dengan zat lain. Artinya alkohol itu murni 100%, hanya berdiri sendiri. Hukum asalnya adalah suci. Dan ingat dengan catatan, dia tidak tercampur dengan zat lainnya atau unsur lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, alkohol atau etanol ini bisa menjadi haram apabila dia tercampur dengan unsur lain, seperti tercampurnya ia dengan minuman yang haram seperti miras. Ya. Jadi di sini ketika minuman keras dan alkohol dicampur, ya, yang dihukumi haram di sini adalah mirasnya, bukan alkoholnya. Karena hukum asal alkohol adalah suci. Yang haram ini mirasnya, bukan alkoholnya. Karena kita tahu miras itu unsur pembangunnya, ya, itu bukan hanya alkohol saja. Alkohol hanya sebagian saja, tapi ada unsur pembangunnya. Ya, gimana kalau orang mau meminum murni alkohol bisa mati? Alkohol itu tidak bisa diminum murni 100%.
tapi dia dicampur dengan unsur lainnya, ya. Sehingga dalam hal ini antara alkohol dan miras itu dihukumi berbeda. Alkohol itu suci, yang haram itu mirasnya yang dihukumi najis itu, mirasnya. Jika digabungkan miras beralkohol, maka ketika digabung di sini alkoholnya menjadi haram karena sudah tercampur dengan unsur lain. Tapi kalau dipisah, alkoholnya ini tetap menjadi suci. Yang haram itu mirasnya, ya. Maka ketika alkohol itu berada di dalam miras, maka yang dihukumi adalah campuran mirasnya, bukan alkoholnya, ya. Kenapa? Kembali lagi kepada hukum asalnya bahwa alkohol itu suci, ya. Jadi dalam hal ini, ketika alkohol itu bercampur dengan miras, maka alkohol itu yang suci sudah terkontaminasi oleh sesuatu yang diharamkan, yaitu miras. Sehingga statusnya berubah menjadi tidak suci. Ya, seperti air misalnya. Ini benda najis. Hukum asal air apa? Suci. Ini najis. Ketika tercampur, yang dihukumi najis itu najisnya, bukan airnya. Karena hukum asal air adalah suci. Tapi ketika tercampur, status air itu berubah menjadi air najis. Tapi hukum asal air itu suci. Sehingga air itu ketika berdiri sendiri itu tetap suci. Dan najis tetaplah najis. Tapi ketika dicampur, maka status hukumnya itu bisa berubah dan berbeda. Tapi tetap dikembalikan kepada hukum asalnya. Jadi bedakan antara air dan air najis. Dan air yang telah bercampur dengan najis. Sama dengan alkohol. Bedakan antara alkohol murni dengan alkohol yang sudah dicampur dengan miras. Itu berbeda. Ya. Makanya dari perbedaan ini ditarik kemudian kepada hukum, misalnya apa, hukum menggunakan deodoran. Sedangkan kita tahu deodoran itu mengandung alkohol. Apa hukum menggunakan obat-obatan di rumah sakit, sedangkan kita tahu di rumah sakit itu obat-obat kan kadangkala itu tercampur dengan alkohol. Nanti akan ada turunan-turunannya, termasuk minyak wangi yang mengandung alkohol. Itu berbeda. Ya, hukumnya itu berbeda dengan yang miras. Alkohol yang digunakan di miras, alkohol yang digunakan di minyak wangi, alkohol yang digunakan di obat-obatan itu berbeda. Sehingga jangan samakan antara alkohol dan khamr, itu berbeda. Alkohol itu hanya salah satu bahan campuran di dalam khamr, bukan murni alkohol. Kalau antum samakan alkohol dan khamr, otomatis durian menjadi haram, tape menjadi haram, dan makanan lain dan obat-obatan yang tercampur dengan alkohol itu menjadi haram. Sedangkan hukum asal alkohol itu suci. Dia menjadi tidak suci apabila tercampur dengan barang yang dihukumi najis. Ya, mudah-mudahan antum memahami apa yang Anda sampaikan begitu. Kalau antum memahami dan bisa membedakan antara alkohol dan khamar, maka akan mudah kemudian untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan alkohol itu, terkait dengan deodoran, terkait dengan minyak wangi beralkohol, antum akan mudah di dalam memahami. Baik, kembali ke pembahasan kita. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum mengkonsumsi khamar baik jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak itu dihukumi haram. Karena ada orang yang mengatakan bahwa khamar itu bisa dijadikan sebagai obat, kata mereka. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali dengan obatnya. Pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada hukuman, ya, ada had bagi orang yang meminum khamar. Jadi bagi orang yang meminum minuman keras, ini ada ancaman hukuman yang berlaku bagi mereka. Apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang meminum khamar? Ya, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah mencambuk peminum khamar, sehingga hukuman ini dilanjutkan oleh khalifah setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada peminum khamar itu dihukum cambuk. Selain itu, para peminum khamar ini diancam dengan laknat. Karena kita tahu tadi, semua yang berkaitan dengan khamar itu dilaknat termasuk peminum. Jadi para peminum khamar ini sangat rugi sekali. Mereka dilaknat, mereka juga diancam dengan hukum cambuk. Ya, mereka juga diancam ya dengan siksaan yang pedih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menetapkan sebuah janji bagi peminum khamar untuk memberinya minuman dari tinatul khabal. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Wahai Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, araku ahlin nar, au usaratu ahlin nar. Tinatul khabal itu, kata Nabi SAW, adalah keringatnya penghuni neraka atau cairan dari penghuni neraka. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya. Jadi dalam hal ini, hukuman bagi peminum khamar di dunia ya, adalah selain mereka dicambuk, kemudian mereka dilaknat, kemudian mereka diancam akan meminum tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Itu cairan penghuni neraka atau istilah lainnya itu comberan neraka, comberan penghuni neraka. Ya, bayangkan peminum khamar di dunia diancam akan diminumkan kepada mereka yaitu apa? Ketika di akhirat nanti meminum comberan penghuni neraka. Ini luar biasa sekali ancamannya. Ya, comberan di dunia saja kita melihatnya saja mungkin kita sudah gak mampu. Bagaimana dengan comberan penduduk neraka? Nauzubillah min dzalik. Maka camkan baik-baik, ya, sampaikan kepada orang yang senantiasa melazimkan dirinya untuk meminum minuman keras, bahwasanya mereka diancam dengan laknat. Mereka diancam hukuman had yaitu dicambuk. Tapi dengan tanda kutip yang mencambuk mereka itu adalah pemerintah, pemerintah Islam, bukan bukan apa namanya masyarakat sipil. Misalnya di Aceh kan yang mengeksekusi atau yang mencambuk itu kan dari pemerintah itu. Ya. Kemudian mereka diancam nanti di akhirat akan diminumkan tinatul khabal atau comberannya penduduk penduduk neraka. Nggak ada yang mampu teman-teman sekalian. Tapi inilah bentuk ancaman yang akan diberikan atau hukuman bagi peminum-peminum khamr. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Fa in mata dakhalan nar, fa in sabataballahu alaihi wa in ada fasyariba fasakira lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Fa in mata dakhalan nar, fa in sabataballahu alaihi wa in ada fasyariba fasakira lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Fa in mata dakhalan nar, fa in sabataballahu alaihi wa in ada kana haqqan 'ala Allahi ay yaskiyahu min ghadaghatil khabal yaumal qiyamah." Qalu ya Rasulullah wa ma ghadaghatul khabal? Qal usaratu ahli nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa meminum khamar dan dia mabuk, maka tidak diterimalah sholatnya selama 40 hari. Jika ia mati, niscaya ia akan masuk ke dalam neraka. Tapi jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubat. Jika mengulangi lagi lalu minum khamar dan mabuk, maka tidak diterimalah sholatnya selama 40 hari. Jika ia mati, niscaya ia masuk neraka. Akan tetapi jika dia bertaubat, maka Allah terima taubat. Jika ia mengulangi lagi, dia minum khamar lagi, mabuk lagi, maka tidak diterimalah sholatnya selama 40 hari. Jika ia mati, maka ia akan masuk neraka. Namun jika ia bertaubat, Allah akan terima taubat. Jika ia mengulangi lagi, maka Allah akan berikan dia minuman dari apa? Radagatul khabal. Ya, pada hari kiamat tentunya. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa? Apa itu radagatul khabal?" Kata Nabi SAW, cairan penghuni neraka atau comberan penghuni neraka. Ya, jadi orang yang minum khamar itu sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini diantara bentuk konsekuensi bagi orang yang meminum khamar. Ia tidak, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Namun demikian, dia tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat karena kewajibannya tidak gugur. Hanya saja sholatnya selama 40 hari itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang ia lakukan selama 40 hari. Meskipun demikian, dia tetap wajib sholat karena kewajibannya itu tidak gugur. Jadi dia seolah-olah bekerja tapi nggak dapat upah. Rugi tidak? Rugi. Ya. Nah, jadi ini adalah di antara bentuk kerugian yang akan diterima oleh peminum khamar. Pertama, mereka akan dilaknat. Kedua, jika tempat tersebut menerapkan syariat Islam, dia wajib dicambuk, ya. Yang mencambuknya itu pemerintah. Kemudian dia, peminum khamar, diancam dengan di akhirat nanti diancam dengan menjadi peminum comberannya penghuni neraka. Kemudian kerugian lain yang akan diterima adalah sholat mereka tidak diterima selama 40 hari. Artinya, meskipun mereka sholat dalam masa itu, sholat mereka tidak akan bernilai pahala. Namun demikian, mereka tetap wajib sholat karena kewajiban. Tapi kalau diiringi juga dengan meninggalkan sholat, maka dosanya double. Dosanya double. Dosa meninggalkan sholat, ya. Kemudian dosa dari dia meminum khamar itu tadi. Jamaah makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, menyebutkan bahwa peminum khamar itu sejajar dengan penyembah berhala. Apa kata Nabi SAW? Mudminul khamri ka'abidi wathani. Pecandu khamar itu seperti penyembah berhala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan peminum khamar dan penyembah berhala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tadi dalam Al-Maidah ayat 90 itu disejajarkan peminum khamar, penjudi, ya orang yang berkorban untuk berhala, artinya dia menyembah berhala juga, mengundi nasib dengan panah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan mereka di dalam satu kelompok. Makanya di sini Nabi SAW menyebutkan pecandu khamar itu adalah seperti penyembah berhala dan mereka akan dikumpulkan di dalam satu kelompok. Ini adalah sesuatu yang sangat merugikan sekali. Ya, makanya tadi peminum khamar itu tidak akan pernah beruntung. Artinya mereka akan senantiasa berada di dalam kerugian. Selain ya sholat mereka tidak diterima, ya kalau sholat pun sholatnya tidak diterima. Ya. Kemudian Nabi SAW mengancam bahwa pecandu khamar itu tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata mudminu khamr.
bahwa pecandu khamar ini tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, jadi ini adalah di antara bentuk ancaman yang diancamkan kepada para peminum khamar, dan tidaklah semua ancaman yang Anda jelaskan tadi di atas, yang Anda sampaikan, kecuali menunjukkan akan haramnya dari meminum khamar. Utsman bin Affan mengatakan bahwa khamar ini merupakan induk dari semua keburukan atau biang dari kerusakan. Ya, jadi Utsman ini menceritakan sebuah kisah bahwa dulu ada seorang ahli ibadah yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi ada orang soleh, dan orang soleh itu disukai oleh pelacur, seorang pelacur. Ya. Jadi pelacur ini mengutus pembantunya untuk menyampaikan niat, ya, bahwa pelacur itu mengundang sang ahli ibadah untuk suatu kesaksian, untuk bersaksi. Lalu sang ahli ibadah itu pun pergi bersama pembantu pelacur itu. Ya. Ketika sampai di rumah pelacur, lalu sontak sang pelacur itu menutup semua pintunya, jendela rumahnya. Ya. Sehingga tidaklah lain kecuali dalam rumah itu si pelacur dan si ahli ibadah. Maka mata sang ahli ibadah itu pun hanya tertuju kepada sang pelacur itu tadi, yang amat cantik. Ya. Jadi pada saat itu si pelacur itu menggunakan pakaian yang seksi begitu ya, sambil membawa secawan khamar, dan di dekatnya itu ada bayi yang masih kecil. Ya, namanya pelacur kan. Lalu wanita itu mengatakan, demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian, tapi aku mengundangmu agar engkau melakukan hubungan layaknya suami istri denganku, atau engkau minum minuman khamar ini barang segelas saja bersama, atau engkau membunuh bayi ini. Jika tidak, aku akan menjerit dan berteriak, ada orang yang memasuki rumah. Jadi sang ahli ibadah ini bertekuk lutut. Dia bingung. Jika tidak menuruti perintah dari si pelacur ini, habis jadi gebukin masa begitu kan. Karena ketahuan di dengan pelacur dalam sebuah rumah yang tertutup. Jadi si pelacur ini menawarkan tiga pilihan. Berzinah dengannya, meminum khamar, atau membunuh bayi yang ada di dekatnya itu. Lalu sang ahli ibadah itu mengatakan, zina dia tidak mau, membunuh juga tidak, dan dia memilih meminum khamar. Apa yang terjadi? Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa khamar itu bisa menutup akal. Apa yang terjadi? Setelah sang ahli ibadah itu meminum khamar, apa yang terjadi? Akalnya tertutup, dia mabuk, akhirnya dia mengerjakan semua maksiat tadi yang disodorkan oleh sang pelacur. Selain dia meminum minuman khamar karena sudah mabuk, dia juga berzinah dengan si pelacur dan juga membunuh sang bayi. Lalu apa kata Utsman? Fajtanibul khamra fa innaha wallahi la yajtami'ul imanu wa idmanul khamri illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibah. Kata, oleh karena itu, kata Utsman, jauhilah khamar atau miras, karena demi Allah, sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khamar di dada seseorang, melainkan harus keluar dari salah satunya. Jadi, ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i ya. Jadi kata Utsman, ketika seseorang itu meminum khamar, sesungguhnya khamar itu tidak akan menyatu di dalam dadanya seorang muslim, kecuali harus keluar salah satunya, khamar atau iman.
Ketika khamar masuk, iman keluar. Ketika iman masuk, maka khamar keluar. Jadi harus ada salah satu begitu, karena tidak akan mungkin menyatu. Ya, makanya ada juga dalam hadis Nabi SAW lain yang menyebutkan bahwa al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu adalah induknya dari berbagai macam kerusakan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawma. Wa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meminumnya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau dia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi khamar ini adalah sumber dari semua kerusakan. Dan kita tahu, setelah orang minum khamar, kadang-kala terjadi perzinahan. Dibarengi dengan perjudian. Kadangkala juga bisa menjadi penyebab suami membunuh istrinya karena mabuk. Penyebab suami berzina dengan orang lain. Penyebab tawuran. Dan berbagai macam kerusakan yang muncul dari meminum khamar. Karena ketika orang minum khamar kan sudah mabuk. Dia akan melakukan apa saja. Karena dia sudah tidak lagi sadar. Akalnya sudah hilang ditutupi oleh khamar itu tadi. Sehingga khamar ini adalah sumber dari kerusakan. Karena ketika seseorang meminum khamar, maka akalnya tuh tertutup. Sehingga dia tidak lagi bisa berpikir jernih terhadap apa yang ia lakukan. Sehingga berbagai macam kemaksiatan akan ia lakukan. Ya. Cuma yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pertanyaannya, khamar itu najis atau suci? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ya. Melalui ayat ini, mayoritas ulama berdalil bahwa khamar itu najis selain haram melalui ayat ini. Karena di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa khamar itu rejisun, ya, itu najis yang nyata begitu. Ya. Disebutkan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Nabi SAW ditanya tentang minuman atau minuman yang memabukkan atau khamar yang ditanya tentang khamar yang memabukkan yang dijadikan cuka. Kata Nabi SAW, lah, itu tidak boleh. Ya, jadi khamar ini najis dan ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama seperti dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi ada juga sebagian ulama kecil yang mengatakan bahwa khamar itu suci. Meskipun suci, mengonsumsinya haram. Ya. Tapi jadi ingat, khamar itu najis. Dan ini pendapat jumhur ulama. Namun ada sebagian kecil yang mengatakan suci, meskipun mengonsumsinya tetap haram. Ya. Meskipun demikian, para ulama sepakat akan haramnya memperjualbelikan khamar. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan khamar itu suci, ya, sebagian kecil, tetapi para ulama tidak berbeda pendapat tentang haramnya memperjualbelikan khamar. Ya, khamar di sini haram bukan karena alkoholnya, tapi karena memabukkan. Karena hukum asal alkohol tadi suci. Sehingga dalam hal ini khamar itu menjadi adalah najis, sedangkan alkohol itu suci. Namun ketika tercampur alkohol ke dalam khamar, maka dia berubah menjadi najis. Dia berubah bukan karena alkoholnya najis, karena tercampur dengan benda lainnya. Ya. Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, terkait dengan larangan meminum
meminum khamar. Tadi sudah kita jelaskan juga apa definisi khamar. Kita sudah jelaskan berbagai macam kerugian, kemudian ancaman, ya. Kemudian hukum yang berkaitan dengannya apakah khamar itu najis, kemudian hukum memperjualbelikan khamar. Ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari meminum khamar dan menjaga anak keturunan kita jangan sampai mereka kemudian bermudah-mudahan di dalam bergaul sehingga mereka terjatuh di dalam meminum meminum khamar. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.